mullah ya Allah. Taha Rasulillah. Salamullah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bersama-sama mengikuti prosesi acara siraman atau tasyakuran 7 bulanan ya. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama. Sekarang kita masuk ke acara berikutnya yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Maulana. Kadang-kadang saya manggilnya cuma Ustadz Maulana Ustadz. Jadi untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada, kita sama-sama mempersilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya, khususnya mungkin terkait makna dari 7 bulanan ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kat wa tanfarij bil kurab atau kutabil wa syatun al barakat postul hawatim wa yistaskal gamam cikarim wa ala wasabbi bi kulamatun wa nafasim bi di kulli ma'lumilaka. Masya Allah, tabarakallah, kalimat inilah yang paling pantas kita ucapkan. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekali lagi. 1 kali lagi. Kenapa? Karena Masya Allah ini sebagai pengingat buat kita bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah. Makanya disebutkan bahwa yang namanya anak itu, mohon izin, itu Allah yang punya. Allah yang titipkan kepada hambanya. Makanya selamat, ucapan selamat itu yang paling pantas. Kenapa? Nikmat itu sudah ada, tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat. Sekali lagi, mensyukuri nikmat. Syukuri nikmat 7 bulanan, berarti sudah persiapan. Bulan depan atau 2 bulan depan, insya Allah sudah lahiran. Selamat ya. Berarti dipercaya sama Allah. Ada hamba Allah yang dititipkan. Tidak gampang orang punya anak itu. Ada orang sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun belum punya anak, dikaruniai. Kita diberikan anak itu luar biasa. Makanya syukuri anak itu. Sekali lagi, syukuri anak itu. Karena anak adalah amanah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amanah. Artinya kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Gimana anak itu? Pertanggungjawabannya akan anak. Itu sebagai amanah dari Allah yang akan nanti diminta. Kau apakan anakmu? Tidak boleh anak menangis. Tidak boleh. Makanya sekarang saya itu fokus sama anak. Ada adik bayi. Tahu nggak? Rahim itu alam.
kita melewati 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam sesudah alam barzah. Sekarang zikirnya ya musawwir. Ulangi. Ya musawwir. Ulangi. Ya musawwir. Ya musyawir. Ya musawwir. Ya musawil. Ya musawwir, ya musawwir. Ya Allah sempurnakan. Sempurnakan, sempurnakan. Kalau 1 sampai 4 bulan, ya hayyu, ya qayyum. 1, 3. Ia menguatkan, ia menghidupkan. Kuat hidup, kuat hidup, kuat hidup. Kalau sudah 4 bulan ke 7 bulanan sampai 9 bulan, ya musawwir, ya musawwir. Disempurnakan. Karena gini, alam rahim itu unik. Unik itu alam rahim. Jadi ini rahasia Allah itu alam rahim. Anak itu kalau kita kan makannya di sini. Minumnya di sini. Tahu nggak anak bayi itu makannya di mana? Di dalam perut ibu. Di pusatnya. Tali pusat. Tali pusat itu. Makanya waktu lahir, makanya dia kan berenang-berenang di dalam rahim ibunya. Tapi di sini, makanya apa yang dimakan ibu, itu juga yang dirasakan anak. Kalau makan pempek, yang pempek juga. Kadang-kadang ngidam, mau makan ini, berarti anak itu butuh nutrisi itu. Iya. Mau makan mangga, berarti nutrisi mangga itu dibutuhkan oleh bayi. Itu obatnya sebenarnya. Makanya kata Nabi, makanlah yang terdekat. Apa makna makan yang terdekat? Makanlah makanan di musimnya. Makanlah makanan setempat. Kalau anak bayi, mohon izin, tali plasenta. Tali pusat. Pas lahir digunting, baru ditutup. Barulah bisa makan di sini. Jamaah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Kita mulai ya. Bisa dimulai. Itu tadi baru intermezzo. Briefing sebelum acara. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Illa billahil. Jamaah. Oh jamaah. Mohon izin, ada namanya jin sibian. Jin sibian itu yang mengganggu anak bayi. Jin sibian itu yang mengganggu kalau maghrib. Tidak boleh lagi keluar maghrib. Tidak boleh lagi keluar ke mall malam. Maghrib. Itu jin sibian keluarnya di waktu maghrib. Di Senayan banyak. Kalau mau habis isya berangkat. Lewati maghrib dulu. Kalau maghrib, karena gini, perubahan antara suhu sore, panas dan dingin. Jadi memang begitu. Ternyata diteliti menurut kesehatan memang tidak boleh. Tidak boleh keluar maghrib orang. Kalau maghrib tutup pintu. Anak-anak masuk maghrib, salat maghrib ngaji. Kalau mau keluar pada isya lah. Pada isya. Karena memang ada jin. Apalagi yang gangguin janin. Namanya jin sibian. Usus. Makanya lindungi anak. Lindungi anak. Ya kalau maghrib bacakan salawat. Bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Surah Al-Ikhlas. Karena sebenarnya begini. Wanita yang hamil itu Allah anugerahkan kesucian. Wanita yang hamil itu dalam keadaan
suci, tidak halangan. Kalau istri saya dulu, kalau antar maghrib isya saya suruh ngaji. Ngaji. Jadi hatam Quran jadinya. Tiap maghrib ngaji, tiap maghrib ngaji, tiap maghrib ngaji. Akhirnya hatam Quran. Minimal baca surah Ikhlas 3 kali. Sesudah maghrib. Makanya tadi makasih banyak. Saya sudah diajak salat berjamaah di atas. Jadi enak rasanya. Artinya salatnya di tempat ini. Baiklah, syukurilah atas segala nikmat. Jamaah. Jamaah. Syukuri ya. Anak itu ditiupkan 5 padanya. Ditiupkan rohnya, dimasukkan rezekinya, baik buruknya, apalagi jodohnya, usianya berapa. Jadi 5 yang ditetapkan. Roh dimasukkan, jadi dari alam roh dimasukkan ke perut ibu, di rahim. Udah tahu? Cowok cewek? Laki-laki. Mana laki-lakinya? Kan cewek. Oh belum. Oh belum tahu. Ntar itu akan ditusuk. Ntar abis baca doa ditusuk ya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Yang jelas gini, laki-laki perempuan sama. Kalau laki-laki kebanggaan, kalau perempuan kesayangan. Ulangi, laki-laki kalau perempuan laki-laki perempuan kesayangan. Gendonglah dia, kan kesayangan. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad. Bacain salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Karena gini, itu anak mendengar. Mendengar. Allah memberikan panca indera manusia. Keistimewaannya panca indera telinga itu sudah mendengar. Dan tidak apa-apa ngobrol-ngobrol sama bayinya. Sayangku. Tidak apa-apa ngomong-ngomong. Dipegang. Ya, tidak apa-apa dipegang. Di sini. Di sininya. Kalau di sini empe-empe. Beda tempatnya anak itu. Kalau di sini usus. Usus di sini, di sini. Nih. Ini rahim ini. Beda tempatnya. Ayo, jangan bukan anaknya disentuh pempek. Saya tadi makan pempek, enak banget. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bacain salawat. Karena anak itu dekat sama bapak. Terhubung sama ibu tapi dekat dengan bapak. Makanya anak itu nyenyak tidurnya sama bapak. Merasa aman. Jadi karena mohon maaf ya, anak itu miliknya bapak. Bukan miliknya ibu. Mohon maaf, bapak nyimpan ke ibu. Paham maksud saya? Nah, itu. Wanita cuma membesarkan anak, tapi pemiliknya adalah dirinya. Karena anak itu tinggalnya di sini dulu. Tulang belakang sini. Anak itu sebenarnya tinggalnya di bapak dulu. Baru disimpan ke ibu. Nanti di ibu dibesarkan. 40 hari pertama berupa cairan. 40 hari kedua
sudah ada dagingnya. 40 hari ketiga sudah ada tulangnya. Nah, jadi 40 kali 3 120. 120 dibagi 30 4 bulan. Jadi 4 bulan sudah utuh anak. Dimasukkan rohnya, rezekinya, jodohnya, ajalnya, baik buruknya. Baik buruknya. Senengin anak. Nantikan. Nah, bagusnya ini diambil 7 bulannya. 7 bulan itu menantikan kedatangan anak. Sudah dinantikan. Udah dinantikan. Jadi ini anak merasa, aduh aku sudah dinantikan sama orang tua aku. Di 7 bulan itu sudah persiapan. Jangan kemana-mana lagi. Karena 2 bulan lagi, atau sebulan atau 2 bulan, kalau dia cewek lebih cepat. Kalau cowok agak lama. 9 bulan 10 hari. Tapi kalau cewek agak lebih cepat lahirnya. Iya. Jadi persiapan. Karena makanya saya tadi, ayo ceramah tidak boleh. Saya mau ceramah kalau keluarga inti hadir. Karena yang ini anak dinantikan kehadirannya oleh keluarganya. Oh banyak yang sayang ini. Jangan dulu persiapkan namanya ya. Sembunyiin dulu. Tidak boleh. Jadi kalau mau anak jangan. Jangan dulu. Sembunyiin dulu. Lahir baru atur namanya. Boleh diancang-ancang karena itu mendahului takdir namanya. Jangan. Jangan. Karena bagian daripada kekuasaan Allah dengan adanya rahim. Apa yang harus disiapkan lagi? Jamaah. Tanggung jawab ayah. Tanggung jawab ayah. Makanya nama anak di belakang anak bukan namanya ibu. Nama ayah. Bin apa, binti apa, itu nama ayah. Karena ayahlah pemiliknya. Ayahlah pemiliknya. Jadi makanya disebutkan begini. Ketika anak cowok itu, bapak-bapak itu adalah menurunkan keturunan. Makanya tidak ada nabi perempuan, nabinya laki-laki semua. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Maka seorang ayah siap mempersiapkan bekal anak berupa nafkah. Nafkahnya, kebutuhannya anak. Udah ada kamarnya. Udah persiapan. Di mana nanti dibesarkan. Maksudnya di mana tinggalnya. Ada. Harus disiapkan. Karena 4 yang membentuk anak. 4 yang membentuk anak. Ayah, ibu, lingkungan, dan bacaan. 4 yang bentuk. Libatkan semua keluarga. Makasih banyak. Hadirkan semua. Kita tidak tahu siapa yang doanya diijabah oleh Allah. Sedekah makanan, kasih makan orang. Kumpulin orang baca doa. Buat semuanya senang bahagia. Nih keluarga pada datang. Oh senangnya ini anak. Diadakan tradisi Jawa. Bagus itu. Karena itu tradisi doa sebenarnya. Doa. Jadi tidak boleh dihilangkan juga. Makanya saya diberitahu. Saya mau datang cepat. Jangan Ustaz. Ceramahnya pada duhur. Karena ada acara tradisi dulu. Bagus. Jalankan. Jalankan. Jamaah. Apalagi yang dipersiapkan ayah. Nafkah. Jadi nanti siapkan tabungan buat dia. Masa depan dia. Karena sekarang sudah punya anak. Jadi tanggung jawabnya lebih. Karena kita menanggung 4. Siapa yang ditanggung? Orang tua, istri, saudara, anak. Itu. Selamat. Mau berapa anak? Mau 4. Oh. Usahakan 4. Sama, anak saya 4. Sapin kayak kaki meja. Kuat itu menopang. Betul tidak? Kokoh karena 4. Insya Allah. Mudah-mudahan masih muda banget. Insya Allah. Enak kalau banyak anak. Saya 13 bersaudara. Banyak kan?
13 bersaudara. Udah meninggal 6, sisa 7. Untung saya 13 bersaudara. Meninggal 6 masih ada 7. Seandainya saya cuma 6 bersaudara, mati 6, matilah saya. Satu, nafkah. Disiapin. Ada pos-pos. Karena nanti butuh susu. Betul ada ASI. Tetap pasti ada tambahan. Betul ada ASI. Tapi pasti ada kebutuhan lain. Karena nafkah itu adalah kebutuhan. Simpankan untuk pendidikannya. Simpankan buat masa depannya. Ingat, kalau kita sudah punya anak, itu makin hebat. Rezeki makin lancar. Karena anak lahir bersama rezekinya. Sekali lagi, anak lahir bersama dengan rezekinya. Dilarang takut punya anak. Takut punya anak. Dilarang, jangan takut punya anak. Tapi boleh merencanakan punya anak. Ulangi. Dilarang takut punya anak, tapi boleh merencanakan. Anak saya 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun. Itu perencanaan. Perencanaan. Dan yakin ada rezekinya. Yang membuat kita was-was, setan. Yang membuat kita takut punya anak, setan. Oh, nanti kamu miskin. Ayo mencurilah. Padahal wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah diatur rezekinya. Lahir dikasih 2 rezeki. Waktu dalam kandungan berapa rezekinya tadi? 1. Tali plasenta. Lahir digunting, tutup. Allah kasih 2 pintu rezeki. Namanya ASI, air susu ibu. Kalau bisa ASI aja. ASI aja. Buat alat-alat untuk menyimpan ASI. ASI. ASI itu lengkap, ada makanan, ada minuman, ada antibiotiknya, ada gizinya, ada vitaminnya. Itu hebatnya ASI. ASI. Dan kalau ASI dekat sama antara ibu dan anak. 2 tahun, agak geser sedikit sini. Supaya Zaki bisa duduk. Beneran. Nah, saya takut pecah. Ya, takut pecah. Jamaah. Karena ini ceramah masih lama. Masih ada 2 jam. Anda puas, saya lemas. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa? Lahir dikasih 2 rizki. ASI air susu ibu. 1 di kanan, 1 di kiri. Ya, jadi insya Allah aman itu. Yang penting niatnya tidak mungkin anak tidak ada rezekinya. Pasti ada rezekinya. Lalu ayahnya bertambah 3 kali lipat rezekinya. Yakin. Tapi kok slip gaji tetap sama? Tidak, tapi pasti ada jalan lain. Tahu nggak rezeki apa itu? Kebahagiaan. Ketenangan. Itu mahal itu. Mahal itu. Menatap wajah anak. Bagaimanapun capeknya. Kalau kita lihat wajah anak hilang capek. Bagaimana Jaki? Ya sudah punya anak. Enak itu. Saya punya anak 4. Tidak pernah marah saya sama anak saya. Tidak pernah. Senyum terus, bahagia terus, ketemu, pelukan, cium picik pakai cepiki. Dia langsung masuk kamar cium saya. Baru ketemu. Harus biasakan ya. Biasakan ketemu langsung cium ibunya, cium anaknya. Jangan cemburu nanti ya. Kalau sudah punya anak. Yang ditanya anaknya. Pasti begitulah. Nanti ditanyain anaknya mana, anakku mana. Tuh. Yang kedua,
ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirinya. Jangan biarkan anak kita lemah. Lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah kekuatannya, lemah. Tidak boleh, harus siapkan bekal. Siapkan bekal ilmu. Kemudian yang ketiga, seorang ayah mempersiapkan bukan hanya nafkahnya, kebutuhannya, perlindungannya, didik anak. Nanti ada kemungkinan lahirnya di bulan Rajab ya. Januari Rajab. Di bulan Rajab ini lahir. Sekarang Jumadil Awal. Bulan Rajab menuju Sa'ban. Insyaallah Ramadan punya anak. Seru itu. Seru. Duh. Sahur. Masih sahur. Ingat ya. Ingat ya, jangan pernah marah sama anak. Memang lagi capeknya. Capeknya. Jangan. Bisa. Jangan. Karena anak itu punya malaikat. Anak itu didorong 3.600 malaikat. Makanya anak itu disebut malaikat. Nih. Masih banyak malaikatnya. Nih. Mana tadi si kecil itu? Udah bobok ya? Oh. Saka mana? Saka udah bobok. Itu malaikat itu. Malaikat itu. 3.600 ini masih banyak malaikatnya. Makanya kalau acara hadirkan anak yatim. Masih banyak malaikatnya mereka. Ini masih banyak malaikatnya nih. Ini agak kurang sedikit lah daripada ini. Kalau ini 10. Kalau yang besar tinggal 10. Namanya malaikat pelindung. Ya, Masya Allah. Luar biasa anak-anak. Makasih banyak ya menghadirkan mereka. Senang mereka itu. Sekarang tugas ibu. Sebelum tugas ibu, selesaikan dulu tugas ayah. Menafkahi, melindungi, mendidik dengan keteladanan. Doakan anak. Dari ayah itu. Aku masih penasaran ini. Cowok apa cewek deh. Cowok ya. Cowok ya. Ayo putusin deh. Putusin dulu. Supaya saya terangkan. Janganlah bapaknya lah. Ayo cowok, tunggu dulu. Cowok atau cewek? Cowok atau cewek? Kita lihat cowok atau cewek, saudara-saudara. Cowok atau cewek? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah. Ya cowok lah. Kayak yang keluarnya warna biru. Kalau warna pink berarti cewek. Udah cowok itu. Iya udah benar cowok. Kalau dia keluarnya warna biru berarti cowok. Kalau warna pink cewek. Selamat ya. Masya Allah. Dapat anak cowok. Nanti 2 tahun lagi dapat cewek. Jangan nunda. Pak, setahun lagi hamil lagi besok dong. Jangan, nggak bisa. 4 bulan. 4 bulan itu masa nifas. Nggak bisa. Dia kan lahir. Ya, ya, nggak apa-apa. Ini yang menurut
saya adalah suatu apa ya? Bukan anugerah lagi yang mukjizat, sesuatu yang menurut saya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Karena pada saat itu istri saya itu hamil 4 bulan Pak Ustadz. Ketika hamil kita waktu pergi kemana ya? Waktu itu kita baru pulang dari luar kota, terus kita konsul sama dokter. Kebetulan dokternya kita pindah-pindah tuh Pak Ustadz karena yang ini nggak yakin, yang itu nggak yakin. Sampai banyak ceritanya Pak Ustadz. Akhirnya divonis sama dokter bahwa adiknya harus dikuret Pak Ustadz. Tapi Allah kasih lagi, ya mati. Gak apa-apa. Itu mungkin ada surprise. Allah kasih lagi itu Pak Ustadz enggak sampai 1 bulan. Setelah itu. Padahal kata dokter harusnya harus menunggu sekitar 3 bulan baru bisa hamil lagi. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara sama anak-anak, semua saudara. Terima kasih banyak telah datang di pengajian ini. Semoga dengan syukuran ini Allah memberikan kesehatan, mempermudah segala persalinannya, dan dijadikan anak yang soleh untuk Ananda Desi. Al-Fatihah. Izin Pak Ustaz. Jadi gini, setiap anak membawa kemuliaan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan anak itu adalah amanah. Tapi bisa jadi 4. 1, ujian. 2, musuh bagi orang tuanya. Kalau anak itu melawan, kalau dia melawan, atau yang ketiga, anak itu menjadi perhiasan. Artinya perhiasan kebanggaan buat orang tuanya. Dan yang keempat, penyejuk mata hati orang tuanya. Jadi kembali lagi, usahain anaknya disiapkan cita-citanya. Tidak apa-apa. Karena gini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tapi sebagai orang tua kita tetap mempersiapkan bekalnya buat anak. Jadi anak itu diarahin. Jadi kembali, makin banyak ya. Makin banyak. Untung kalian pindah ke sini ya. Dari tadi di sini, kalau di sini membeludak. Untung pindah ke sini. Apalagi buat ibunya, jangan marah, tahan emosi, sabar, berbaik sangka sama suami. Tidak apa-apa minta uang buat anak sih, itu bekal-bekal. Ya, ingat ya, anak cowok itu lebih ribet. Ribet. Kalau anak cewek rempong. Ribetnya apa? Susunya lebih banyak, nendangnya luar biasa. Pokoknya kalau anak perempuan pengertian biasanya, tidak susah. Tapi kalau anak cowok, saya punya 3 anak cewek, 1 cowok. Tapi yang 1 cowok ini mengalahkan yang 3 cewek. Ribet, rempongnya, ributnya. Tapi kalau anak cewek, lu sebentar selesai. Tapi anak cowok, sayang istri. Nanti cemburunya lebih dahsyat. Lihat aja. Anak pertama, gimana sayang anakku? Anaknya yang dicari, saya tidak. Pas begitu nanti. Siap-siap aja. Ya, siap-siap aja.
Baik, kepada semuanya karena waktu kita mulai ceramahnya. Kepada semua orang tua dimanapun berada, 7 bulanan, angka 7, 7 langit. Jadi 7 yang disiapkan. 1, siapkan orang tua. Minta ridhonya orang tua. Restu orang tua. Karena langit pertama itu Nabi Adam. Nabi menemui 7 lapis langit, 7 nabi. Langit pertama Nabi Adam, yakni orang tua. Orang tua itu luar biasa. Pengalamannya, kasih sayangnya. Kemudian yang kedua, keterampilan, ilmu Nabi Nuh. Keterampilan. Nah, orang Jawa itu nanti ada namanya sesudah akikah, injak tanah. Kan injak tanah. Nanti di situ lihat cita-citanya. Mau diambil apa. Biasanya seperti itu. Siapkan keterampilan. Nanti siapkan lesnya di mana. Nanti lesnya di mana dia? Oh, belum tahu. Siapkan sekolahnya di mana. Kemudian ketiga, keuangannya. Mau jadi pilot. Amin. Amin. Anak saya mau jadi pilot. Tapi pilot helikopter. Rempong. Oh, bagus lah. Iya. Kalau pilot bisa jadi ustadz. Kalau ustadz tidak bisa jadi pilot. Yang penting ini, ayo ikut. Rabbi. Ayo pegang. Rabbi. Rabbi habli minas solihin. Di sini ya, di sini, di sini. Di bawah pusat. Di bawah pusat. Ya, di atas pusat itu lemper. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada yang mungkin yang menyetrika di atas. Zaman dulu banget ya. Yang nyetrika di atas matiin dulu, AC di atas. Coba mesin air dimatiin gitu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Ya, sempurnakanlah, 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 sempurnakanlah. Karena lagi disempurnakan oleh Allah. Kan dibentuk, disempurnakan jantungnya, hatinya, posisi tubuhnya disempurnakan. Ya musawwir, ya musawwir. Iya. Itu. Orang tua. Apalagi yang kedua? Keterampilan. Yang ketiga keuangan. Keuangan. Yang keempat, mohon izin, yakni kesehatan. Kesehatannya. Tidak apa-apa. Sekarang kan ada namanya asuransi anak ya. Asuransi kesehatan tidak apa-apa ditabungkan buat kesehatannya anak-anak. Makanya saya tadi bilang sudah siapkan kamarnya, ininya dan sebagainya. Kemudian apalagi? Yang kelima, bahasa. Tidak apa-apa, sering-sering ngobrol sama anak. Ternyata setelah diteliti, nangisnya anak bayi itu ada bahasa di situ. Mungkin dia kepanasan. Mungkin lagi pup. Lagi haus. Mohon maaf ya. Ceramah ini harus begini modelnya. Soalnya menghadapi anak-anak kecil. Kalau tidak dia main. Yang keenam. Jamaah. Yang keenam. Kalau dia laki-laki. Siapkan baju bernuansa laki-laki. Warna laki-laki. Biru. Hitam. Merah. Jangan pink. Apalagi ungu. Saya dong. Kebetulan kemarin syuting apalagi susu 7 kurma. Ini baju susu 7 kurma ini. Itu. Jadi siapkan warna cowok. Kata Nabi gini, 1 warna kau siapkan. Itu unsur pendidikan supaya dia tidak terlalu banyak cabang. Jadi ilmu ilmu Nabi Adam, orang tua, ilmu Nabi Nuh, keterampilan, ilmu Nabi
Yusuf keuangan, ilmu Nabi Isa kesehatan, ilmu Nabi Sulaiman bahasa, ilmu Nabi Musa apa Musa? Kependidikan, apa leadership, kepemimpinan. Tidak apa-apa kalau mau cita-citanya kayak bapaknya. Nanti dipanggil apa? Ya. Anaknya nanti. Enggak, nanti anak panggil apa sama bapaknya? Abi, Umi, Aji. Kalau ibunya? Mami aja. Harus sudah disiapkan. Panggilan-panggilan itu bagus karena doa. Kalau ibu saya dipanggil Umi, kalau istri saya dipanggil Mama. Coba bayangkan. Karena mertua saya namanya Mama Aji. Karena ibu saya juga hidup, namanya Umi. Saya dipanggil Abah. Coba. Setelah meninggal ibunya, panggil Umi beda lagi, susah. Mama tetap Mama. Karena panggilan itu doa. Nama juga doa. Kalau perlu 3 suku kata. Kalau memang cuma namanya 2, tinggal panggil nama bapaknya. Karena itu doa. Kalau pakai nama Nabi berarti harus pakai Muhammad di depannya. Kalau nama Allah berarti ada Abdul di depannya. Kalau ambil nama malaikat berarti Muhammad di depannya. Muhammad Jibril, Muhammad Mikail. Nah, bagusnya kalau 3 suku kata kayak saya, Muhammad Nur Maulana. Muhammad Nur Maulana. Tuh, ternyata itu bagus 3 suku kata. Karena kalau 2 suku kata takutnya nanti ada yang mirip namanya. Nah, bagusnya 3 suku kata. Enggak apa-apa, disiapkan sekarang. Udah tahu cowok. Siapkan aja. Tapi usahakan ada nama dari jalur ayah, dari jalur istri. Bapak, jadi enak. Saya alhamdulillah Muhammad Nur, istri saya Nur Alia. Anak-anak saya cahaya semua. Munawwarah, Munira, Munawwar, Masyitan, Tunaira. Jadi ada. Nanti kalau ada adiknya, usahakan nama adiknya tidak jauh dari nama kakaknya. Jadi nanti kuat semua mereka. Mereka bersatu, tidak bisa pisah. Karena satu sinonim. Itu harus dipikir-pikirkan. Terakhir, yang ke-7. Ilmu agama. Ya, mudah-mudahan jadi berkah. Ini saya lihat jamaah sudah gelisah. Karena sudah jam 2 ya. Jam 2 apa jam 1? Setengah 2. Ayo, semua angkat tangannya. Bisa berdiri? Nanti jamaah lewat salaman ya. Ya, doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungi dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya lalikan arami wa fadlika min siwaka, berikanlah rezeki yang banyak, mudah lagi berkah. Jika rezeki di atas langit turunkan, di bawah tanah naikkan, kalau jauh dekatkan. Kalau jauh dekat, ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Ana uhibbuka ya habibi, aku mencinta padamu ya Allah, jar kecintaan. Ananda, Masya Allah, tabarakallah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa bi rahmatika astaghis. Ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir. Ya Allah yang sempurnakanlah, sempurnakanlah, sempurnakanlah. Allah Rabbi habli minas solihin, jadikanlah anak yang saleh, yang berguna. Amda yuwabini mayukabi masjid ya Rabbana lakalam kama yumbali sultan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazi tananu tampariyat kudawiyatun alimin wasnana muslimin. Wa nafasim yadadi kulli ma'lumin laka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ingat maghrib masuk jangan keluar nih. Pergantian suhu. Itu ada jin sibian. Selawatan aja Mas Dan. Iya. Selawatan. الآفات
البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه